ketika Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan mendapatkan ampunan dari dosa. Yang paling menarik, fokus baik-baik, yang paling menarik, artinya, kalau ada seseorang yang diampuni dosanya oleh Allah, maka dia sudah mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fokus dari sini. Satu, kata ini, Rabbighfirli, adalah kalimat permintaan kepada Allah untuk memohon supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat pengampunannya wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika kita memohon untuk diampuni, robah kalimat ini ke bentuk permintaan. Ighfir, Rabbighfirli. Ya Allah, ampuni dosaku. Ketika Anda meminta, persamaan terbaliknya, ketika Anda meminta diampuni dosa, saat bersamaan, bukankah Anda meminta dicintai oleh Allah? Karena orang yang diampuni dosa, persamaan terbaliknya akan mendapatkan cinta Allah. Jelas? Oke, sekarang kenapa kalimat ini boleh disebutkan tanpa menyebutkan kalimat yang lainnya? Rabbighfirli. Jadi teman-teman kalau sedang buru-buru, misal, maaf ya, sedang jamak qashar, atau sedang di perjalanan, itu ketika duduk di antara dua sujud, Anda tidak harus menyempurnakan semuanya. Boleh cuman baca ini 2 kali diulang. Rabbighfirli. Tapi dibacanya pakai hati, bukan cuma di lisan. Maksudnya dikeluarkan di lisan, dikuatkan oleh hati. Rabbighfirli. Ketika Anda bacakan itu, perhatikan cara bacanya, fokus baik-baik. Karena ini kalimat yang sangat menentukan. Kalau Anda benar bacaannya, maka Anda akan mendapatkan cinta Allah. Ini poinnya. Nah, apa gambaran bagi orang yang dicintai oleh Allah? Orang yang sudah dicintai oleh Allah, maka apapun yang ia inginkan dalam hidupnya, Allah akan kabulkan. Sepanjang itu ia butuhkan. Bahkan ada orang yang belum pernah minta, Allah langsung berikan. Anda cinta pada anak Anda minta sesuatu bukan karena belikan. Kalau Anda mampu. Anda dicintai Allah. Apa yang mustahil bagi Allah untuk diberikan pada kita? Ya, jadi kalau kita benar-benar minta ampun yang serius, itu cinta ini akan turun. Dan cinta itu persamaannya pemberian. Pasti. Orang yang mencintai objek tertentu pasti akan memberikan apa yang ia inginkan. Pemberian. Anda cinta istri Anda atau suami Anda, maka Anda akan persembahkan yang terbaik. Masak yang paling enak, berikan hadiah yang paling bagus, anak-anak disayang dengan baik. Jadi kan? Allah mencintai kita, maka apapun yang kita minta pasti diberi. Selama itu kita butuhkan. Tapi kalimat ini, itu bukan kalimat yang sekedar diucapkan di lisan. Bukan. Kalimat yang disertai dengan penghayatan pada jiwa. Untuk mendapatkan cinta. Karena cinta itu muaranya hati. Ke jiwa. Lihat sini. Fokus. Ya Allah, ampuni saya. Berarti minta apa? Minta ampun. Kalau minta ampun berarti ada yang apa? Yang salah kan? Kalau salah berarti apa? Dosa kan? Oke, sekarang kalau kita sudah paham ini, artinya kita minta ampun karena merasa salah. Mustahil orang minta ampun kalau nggak ada salah. Anak Anda nggak akan minta maaf pada orang tuanya kalau nggak ada kesalahan. Istri nggak akan minta maaf pada suami atau sebaliknya kalau nggak ada salah. Maka kita pun ketika mengatakan Rabbighfirli, ya Allah ampuni saya, karena kita merasa salah. Karena itulah kata para pakar fikih, ahli fikih fuqaha, ketika Anda mengucapkan kalimat Rabbighfirli, maka sertakan di hati kita, rasakan kesalahan apa yang pernah diperbuat sampai duduk di antara dua sujud itu. Tuh, sampai nangis anak. Oke. Bukankah Anda tadi berjanji untuk patuh dalam sujud? Saya patuh, mata saya akan melihat yang baik. Ternyata ketika sudah selesai sholat, mata melihat yang tidak baik. Telinga akan mendengar yang baik. Ternyata telinga salah dengar kan? Salah enggak? Salah kan? Makanya ketika bangkit itu, Anda katakan Rabbighfirli. Mohon izin, maaf sekali kalau kalimat ini kurang menyenangkan. Ketika Anda katakan Rabbighfirli, segera rasakan kesalahan apa yang pernah dikerjakan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mata pernah salah lihat apa? Telinga salah dengar apa? Sampai ke ujung kaki. Kalau itu bisa diucapkan dengan benar, satu kalimat ini saja, itu sudah bisa mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cinta Allah sudah diberikan kepada kita, maka yang 7 akan otomatis mengikuti. Warhamni akan disayang Allah. Wajburni akan dijaga dari orang yang mengganggu. Maaf, kata Al-Quran, orang yang berkarir itu tidak akan selamanya mulus. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang ada gangguan, kadang yang iseng. Maka Allah turunkan sifatnya, namanya Al-Jabbar. Untuk melindungi hambanya yang dijahili oleh orang lain dalam aktivitasnya.
Cara meminta perlindungannya, wajburni. Warfa'ni, diangkat derajat. Di apapun profesi Anda, pebisnis yang paling tinggi. Ya, kedudukan yang paling tinggi, yang baik. Kemudian teruskan, ada kalimat warzuqni, rizki. Rizki itu jangan diartikan dengan uang semata, tidak. Kesehatan rizki. Ya, Anda sehat, rizki. Pilih mana? Pilih mana teman-teman? Mohon izin, kan kaya tapi sakit atau miskin tapi sehat? Kaya tapi sehat. Nah, berarti kan sehat itu penting kan? Ya, ketenangan itu rizki. Tenangan rizki, sama aja. Pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Cepat. Ah, berarti ketenangan itu rizki. Ya, kekayaan yang menghadirkan kegelisahan berarti tidak menikmati kekayaan itu. Makanya pencuri itu sebetulnya nggak kaya. Karena setiap dia mencuri, hatinya gelisah. Iya, hatinya gelisah. Koruptor itu nggak kaya, karena setiap dia ngambil, itu gelisah jiwanya. Dan ketika gelisah itu berarti dia masih miskin. Karena dia membutuhkan sesuatu yang nggak dia dapatkan. Ayo, teruskan. Warzuqni. Kemudian, wahdini. Berikan hidayah. Hidayah itu segala hal yang baik dalam hidup. Makanya ada doa yang diajarkan Nabi kepada Al-Husain dan Al-Hasan. Al-Hasan yang menerima, kemudian Ibnu Umar, Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait. Ya Allah, berikan aku petunjuk kebaikan dan tempatkan aku di tempat orang-orang baik. Allahumma hdini fiman hadait. Jadi kalau menikah, ketemu pasangan baik. Maaf, kalau di kantor, ketemu orang baik. Kalau bekerja, ketemu orang baik. Itu yang dimaksud, Allahumma hdini fiman hadait. Kalau Anda persingkat, wahdini, ya Allah, tunjukkan aku pada orang-orang baik. Ya, jadi ini tuh datang sendiri. Jadi kalau orang sudah diampuni dosanya oleh Allah, yang ini datang seketika. Wa'afini, sehatkan aku, jauhkan dari penyakit-penyakit yang merusak, mengganggu untuk ibadah. Wa'afu anni, maafkan aku. Kenapa ini menjadi tambahan? Karena sudah tercakup di sini. Tapi kalau mau dispesifikan, disebutkan nggak ada masalah. Jelas ya? Baik, jadi teman-teman sekalian, kuncinya di sini yang ini akan mengikuti. Kapan ini diberikan? Kalau sujudnya sempurna. Kalau sujudnya sempurna. Nah, terakhir, orang yang sudah diampuni oleh Allah, maka cirinya ada dua. Pertama, dia akan merasa tidak suka dengan perbuatan buruk yang pernah menimpa atau terjadi kepadanya sebelum dia bertobat. Jadi kalau sudah disebutkan lagi nggak enak. Biasa mata melihat sesuatu yang nggak bagus, disebutkan dari tayangan nih, saya nggak mau, jangan sebut itu lagi. Atau berbuat sesuatu yang nggak bagus, datang ke tempat yang nggak baik, melakukan sesuatu yang dilarang. Begitu diceritakan nggak enak, jangan sebut itu lagi. Saya sudah berubah sekarang. Yang kedua, ciri yang kedua, selalu taubat disandingkan dengan islah. Taba wa aslaha, taba wa aslaha. Dia memperbaiki diri dengan mengerjakan perbuatan yang lebih bermanfaat. Berbahagialah kalau Anda sekarang sudah mulai pengen ke majlis ta'lim, ikut kajian. Artinya Allah sudah menginginkan kita baik. Jadi kalau Allah ingin kita baik, kitanya nggak berubah baik, lantas apa yang bisa membuat kita berubah jadi baik? Itu poinnya. Nikmati itu, dan tolong jangan samakan level dengan yang lain. Ya, Anda kalau ingin mengukur, ukur dengan diri Anda. Jangan samakan dengan yang lain. Karena Allah ketika memberikan penilaian, ukurannya pribadi kita. Kita boleh kemudian merasa iri, ghibah namanya, dengan kesolehan orang. Tapi jangan mengukur kesalehan orang lain untuk menilai diri kita soleh. Tapi kita bisa berlomba untuk mencapai apa yang telah dihasilkan. Anda hijrah, belum hafal Quran. Jangan diukur kalau hijrah itu harus hafal Quran. Ukurannya, saya lebih baik daripada kemarin. Ketika Anda meninggalkan perbuatan buruk itu jadi baik, itulah Anda. Solehnya Anda di situ. Tapi kalau Anda ingin mulai menghafal Quran, jadi plus untuk kita. Itu yang disebut ghibah dalam hadis. Nah, maka dari itu teman-teman, saya simpulkan, kalau orang sudah benar diampuni, maka dirinya, singkatnya, akan dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat.